Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Today we are going to learn about the last section in chapter 2. It's about can play the guitar. So, open your book on page 29. Okay, in the slide 2, we talk about can we do it together. Bisa nggak kita melakukannya bersama-sama? Nah, jadi ini sebuah ungkapan atau ekspresi yang menggunakan model auxiliaries yaitu can. C-A-N, can. Di sini ada lead-nya. Number 1, do you sometimes ask your friend to do something with you? Apa kamu kadang-kadang meminta teman kamu untuk melakukan hal-hal dengan kamu atau bersama kamu? Yang kedua, what do you usually do? Apa yang biasanya kamu lakukan bersama temanmu? Okay, next. There is pattern on can we do it together in topic 2. Di sini ada model auxiliaries-nya yaitu can, followed by bare infinitive verb 1 without to. Langsung aja kita lihat kolomnya di sini. Talk about possibility yang berbicara tentang kemungkinan, possible, dari kata possible. Example-nya, it can be very cold in winter. Nah, can-nya itu mengacu kepada kemungkinan. Kemungkinan akan terjadi musim dingin. Gitu. You can easily lose your way in the dark. Kamu bisa sangat mudah kehilangan jalan kamu di malam atau di kegelapan. Nah, can-nya itu mengacu juga kepada kemungkinan. Talk about ability. Ability di sini adalah kemampuan, kecakapan, gitu. Contohnya, she can drive a car. Dia bisa menyetir mobil. Elia can speak Spanish. Elia bisa berbicara Spanish. They can run but they can hide. They can run but they can't hide. Mereka bisa berlari tapi mereka tidak bisa bersembunyi. Can you hear me? Nah, untuk yang can you hear me di sini dia ability-nya negatif. Negatif. Jadi ada teman kamu yang sedang berbicara dengan kamu, tapi kamu malah main HP atau handphone di depan lawan bicara kamu. Nah, jadi dia menantang ability kamu. Can you hear me? Kayak gitu. Lalu make request. Di sini membuat request atau permintaan. Can you make a cup of coffee please? Jadi bisa nggak kamu membuat segelas kopi? Kayak gitu. Can you put the TV on? Jadi bisa nggak kamu menyalakan TV-nya? Can you be quiet? Nah, untuk yang quiet di sini ada tanda seru, artinya itu perintah atau imperative sentence, yang artinya kamu disuruh diam gitu. For polite way of telling or asking someone to do something, we use could. Di sini ada can, lalu ada could. Could itu apa, Miss? Could itu adalah simple past-nya dari si can atau bentuk lampaunya dari si can. Could you take me a message please? Bisa nggak kamu SMS saya tolong? Gitu. Could I have my 3-day off in the end of the week? Bisa nggak saya mengambil 3 hari off di akhir minggu atau di akhir minggu, week. Jadi dia minta 3-day off-nya itu misalkan untuk holiday sama temennya atau untuk quality time sama keluarga kamu. Nah, gitu. Nah, ini memakai could yang artinya polite-nya itu di sini dia meminta
kalimatnya secara halus atau secara sopan gitu. Ask for or give permission. Nah, ini untuk yang kolom terakhir. Ask for or give permission yang artinya meminta atau memberi permission, izin. Yang A, can I smoke in this room? Bisa nggak saya merokok di ruangan ini? You can't smoke here, but you can smoke in the garden. Kamu tidak bisa merokok di sini, tapi kamu bisa merokok di garden atau di kebun gitu. Ya, jadi di sini patternnya ada banyak. Untuk yang can, tolong dihafalkan karena di sini akan ada kesulitan saat kamu memahaminya. Jadi kamu pahami dengan betul-betul, oke? Nah, di sini ada dialogue of can. Can you open please on the book page? Page 30 on part E. Jadi kamu buka halaman 30 di bagian E paling bawah itu ada dialog. Dialog 1 and dialog 2 about can. Can, Johan, Nilu, can you play hide and seek? Bisa nggak kamu bermain minta umpat? And Nilu said yes. Can we play it now? Bisa kita bermain sekarang? And Rusty said sure. Gitu. Tentu saja. Lalu dialog kedua, Mahfud, Atika, can you play Gobak Sodor? Yes, I can. Can we play it now? And Atika said, I'm afraid I can't. I'm doing my homework. Nah, I'm afraid I can't. I'm doing my homework. Di sini di kalimatnya Atika ada kata can't yang artinya dia kemungkinan. Mengacu kepada kemungkinan yang tadi loh, yang pattern yang tadi itu can-nya mengacu kepada kemungkinan yang artinya dia nggak bisa ikut main Gobak Sodor karena dia sedang mengerjakan PR gitu. Paham ya? Lalu in this slide we learn about I will return it to the library. So in the next topic kita bahas tentang I will atau modal auxiliary of will. Jadi modal auxiliary itu ada banyak ya. Ada will, ada can, ada must, ada should, could, dan lain-lain. Masih banyak. Nah, ini Miss pelajari atau Miss kasih bocorannya sedikit dari modal auxiliaries. I will return it to the library. So this is about will ya, will of modal auxiliary. Open your book on page 33. Nah, di sini ada dialognya. Binsar, where are you going? Kamu ingin kemana? Tineke bilang, to the library. I need to borrow some books. Mau ke perpustakaan, saya perlu pinjem beberapa buku. Binsar bilang, hey, wait a second, please do me a favor. Terus Tineke bilang, what is it? Apa? Binsar bilang, I'm in a hurry. Can you please return this dictionary to the library? Jadi di si Binsar minta tolong si Tineke, please do me a favor. Jadi boleh nggak saya minta tolong kamu gitu. Nah, si Binsar minta tolong ke Tineke untuk mengembalikan buku kamusnya atau buku kamus yang udah dipinjam Binsar ke perpus gitu. Dan Tineke bilang, okay, I'll give it back to the library. Dan Binsar bilang thank you. Tineke bilang anytime. Jadi di sini percakapannya tentang modal auxiliary of will. Ya, yang dimana promises membuat perjanjian di antara kedua belah pihak, antara lawan bicara dan kamu. Nah, di sini ada patterns of will. Column 1, talk about the future to say what we believe will happen, prediction or assumption. Jadi di sini membicarakan tentang masa depan yang akan terjadi, will happen. Kita percaya itu akan terjadi, entah dari prediksinya atau asumsinya.
Kita lihat contoh kalimatnya. We will be late. Kita akan telat. Misalnya dia di sini akannya itu prediksinya akan telat. Jadi bisa aja di tengah jalan dia mogok motornya atau dia tiba-tiba di telepon kantor untuk meeting misalnya. Misal loh ya. Lalu untuk kalimat kedua, he thinks it will rain tomorrow. Dia berpikir kalau besok akan hujan, akan turun hujan. Berarti ada tanda-tandanya sebelum besok hujan, misalnya tanda-tandanya bau tanah atau apa gitu. Nah, itu untuk yang prediksi atau yang asumsi. Lalu yang kolom kedua, to talk about what people want to do or are willing to do. Yang artinya apa yang akan orang ingin lakukan atau willing to do. Contoh kalimatnya, Sue will move her photograph equipment next Sunday. Sue akan memindahkan peralatan fotografinya Sunday, minggu depan. Fred will be there by 8 p.m. Misalnya PM ya. Fred akan ada di sana jam 8 malam. I will make dinner tonight. Aku akan membuat makan malam nanti malam. Makan malam nanti malam. Gimana itu? Nah, lalu di sini contoh yang kalimat terakhir, I will make dinner tonight. Dia si I-nya itu ingin melakukan atau ingin membuat dinner untuk nanti malam gitu. Lalu yang kolom ketiga, to make promises and offers, untuk membuat promises, perjanjian, dan offer, penawaran. I will give you a lift home after school. I will take care of everything for you. Saya akan melindungi apapun untukmu, kayak gitu. Atau saya akan memperhatikan apapun untukmu, kayak gitu. Ini so sweet ya. Lalu yang terakhir, kolom terakhir, about habits atau kebiasaan. She is strange. She will sit for hours without talking. Nah, kebiasaannya dia aneh nih. Dia aneh. Dia akan duduk untuk berjam-jam tanpa berbicara. Berarti dia lonely people banget ya. Nah, itu contoh kalimat untuk yang patterns of will. Nah, di sini ada pattern kedua, yaitu tentang would, yang mana the past tense form of will, bentuk lampau dari kata atau model auxiliary will. But it also used to state politeness. Jadi biasanya digunakan dalam kalimat sopan. Penggunaannya yaitu ada kolom to talk about the past, menceritakan tentang masa lampau, past. Contoh kalimatnya, we had a terrible night, our baby wouldn't go to sleep. Jadi kita punya terrible night atau malam yang buruk, di mana bayi kita tidak bisa tidur. Di mana kita lihat lampaunya Miss, yaitu ada kata had di sini. Ya. Lalu kalimat yang kedua, Daddy would lend me his car so that I didn't have to take the train. Daddy atau ayahku meminjamkanku mobilnya sehingga aku tidak harus pergi naik kereta. Jadi di sini ada kata lampaunya, yaitu yang mana Miss? Ada kata did, didn't atau did not. Lalu untuk kolom kedua, to talk about hypothesis, things that are possible but not always real. Hal-hal yang ada di hipotesis biasanya mungkin terjadi tapi tidak selalu nyata atau real. It would be very expensive to stay in a hotel. You would lose weight if you took more exercise. Jadi dia kemungkinan akan sangat mahal kalau kita nginap di hotel. Nah, itu udah perkiraan, udah hipotesisnya si lawan bicaramu. Lalu ada you would lose weight, yang mana kamu akan kehilangan berat badan kamu jika kamu lebih sering berolahraga atau latihan exercising. Nah, ini untuk yang hipotesis. Lalu yang kolom terakhir,
penggunaannya untuk politeness yang artinya sopan. Dan would you let me to talk to him? Dan bisa nggak kamu membantuku berbicara dengannya? Nah, itu untuk politeness-nya, ada would di depannya. Lalu ada lagi, would you mind buying me a car, Dad? Nah, ini untuk yang sedang dimanja sama ayahnya, yaitu bisa nggak apa kamu keberatan membelikan aku mobil, ayah? Kayak gitu. Nah, ini untuk misalnya anak yang rajin lalu dimanjakan sama ayahnya. Misalkan kamu dapat ranking di sekolah, nah kamu dimanjakan sama ayahnya, atau kamu minta hadiah dari ayahmu dengan kalimat sopan seperti yang ada di kalimat for politeness gitu. Nah, untuk untuk tugas di topik ketiga dan topik keempat di bab 2, tugasnya itu ada 2 soal. Yang pertama, buat dialog menggunakan can dan will. Pilih salah satu dialognya, kamu mau buat dialog pakai kata can atau pakai kata will. Pilih salah satu. Yang kedua, write down 10 sentences using can and will. Nah, ini juga pilih salah satu. Kamu buat 10 kalimat menggunakan kata can dan will. Pilih salah satu. Jangan dua-duanya. Paham ya? Oke, today I think this lesson is enough. So, see you on later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.